Di video kali ini kita akan belajar tentang interaksi hidrogen. Mungkin beberapa orang mengatakan ikatan hidrogen. Ini adalah materi yang sama, oke? Tapi aku lebih senang menyebutnya interaksi. Nanti aku jelaskan ketika kita sedang di tengah pembelajaran. Nah, pertama-tama kita standar nih, mulai dulu dari definisi. Interaksi hidrogen, karena ada kata hidrogennya, dia merupakan interaksi kayak gitu. Nah, interaksi antara apa nih? Nah, interaksi antara yaitu N, O, dan juga F. Nah, ini adalah pengertiannya. Yang titik-titik kuning ini adalah interaksi ya. Jadi, interaksi hidrogen merupakan interaksi atom hidrogen dengan N, O, dan F, tapi dengan molekul lainnya. Kenapa kayak gitu? Karena interaksi hidrogen merupakan gaya intermolekul. Oke. Nah, mungkin kalian pernah nih ya sering bertanya-tanya nih, apakah ikatan hidrogen itu ataupun interaksi hidrogen merupakan interaksi dipol-dipol? Jawabannya iya. Nah, interaksi hidrogen merupakan ya tergolong dalam interaksi dipol-dipol. Cuman kenapa kalau dia memang interaksi dipol-dipol, kenapa dia nggak masuk ke dalam interaksi dipol-dipol aja? Kenapa dibedakan? Nah, ternyata ada satu fakta menarik dari interaksi hidrogen. Kenapa dia dibedakan dengan gaya dipol-dipol padahal dia itu gaya dipol-dipol gitu ya. Karena ini faktanya bahwa interaksi hidrogen itu kalau kita bicara tentang interaksinya lebih kuat ya, jauh lebih kuat dari apa? Interaksi dipol-dipol. Nah, karena ada fakta yang seperti ini, jadi dia dibedakan kayak gitu. Makanya interaksi hidrogen walaupun dia termasuk ke dalam interaksi dipol-dipol tapi dibikin materi sendiri karena dia itu jauh lebih kuat daripada interaksi dipol-dipol. Nah, sekarang kita bahas kenapa demikian. Nah, apa buktinya interaksi itu lebih kuat? Kita ambil satu contoh. Kalau aku punya H sama F, ya. Nah, HF ini adalah molekul. Nah, ini nanti bisa berinteraksi secara hidrogen. Tapi aku ingin bahas dari ikatannya dulu nih. Nah, kalau aku punya atom H, itu kan harga keelektronegatifannya, kita tahu setiap unsur tuh punya harga keelektronegativan sebesar 2,1. Oke. Dan F itu harga keelektronegatifannya 4,0. Sekarang kita bandingin sama yang misalnya nih, yang CO. CO ini kalau dia berinteraksi dengan molekul CO lainnya, kita sebut dengan interaksi dipol-dipol. Kayak gitu ya. Beda sama HF, kalau dia berinteraksi sama molekul HF lainnya disebut dengan interaksi hidrogen. Nah, C itu harga keelektronegatifannya 2,5. Sedangkan O itu 3,5. Kalau kita selisihkan, berapa sih delta EN-nya? Kayak gitu. Ternyata setelah kita selisihkan, delta EN-nya 4,0 dikurang 2,1 itu 1,9, ya kan? Delta EN yang ini itu selisihnya 1,0. Artinya dari harga keelektronegatifan kita bisa ngelihat bahwa HF ini lebih besar daripada CO. Artinya interaksi hidrogen itu memiliki selisih keelektronegatifan yang lebih besar sehingga nantinya ikatannya ini jauh lebih kuat interaksinya. Artinya HF itu ikatannya lebih kuat daripada CO. Makanya ini fakta yang pertama. Pembuktian yang pertama dari fakta yang kita punya ini. Oke, sekarang yang kedua ternyata alasannya mengapa interaksi hidrogen itu lebih kuat daripada interaksi dipol-dipol dari radius atomnya. Radius atom siapa? Radius atom H. Karena radius atom H itu lebih kecil, jauh lebih kecil daripada C, makanya interaksi hidrogen itu lebih besar daripada interaksi dipol-dipol kekuatannya. Pertanyaannya, loh kok bisa kan kayak gitu? Oke,
Aku ingin bahas konsep ini biar kalian benar-benar paham secara menyeluruh. Jadi sekarang tema kita membahas kenapa dengan adanya perbedaan radius atom ataupun jari-jari atom H dengan atom-atom C, keluar fakta bahwa ikatan hidrogen ataupun interaksi hidrogen itu lebih besar daripada interaksi dipol-dipol. Nah, kalau misalkan aku punya muatan nih. Di sini aku punya muatan positif dan di sini aku punya muatan negatif. Jarak antara mereka, ya jarak antara mereka ini katakanlah misalkan 2 cm. Karena electrostatic force ataupun gaya elektrostatis, maka kita tahu akan selalu ada gaya yang mengarah kemari, kan gitu. Karena mereka apa? Saling tarik menarik. Yang kedua, apabila muatannya ini, kondisi kedua ini kita dekatkan. Oke. Kita dekatkan. Ini aku punya muatan positif, ini aku punya muatan negatif. Nah, jaraknya katakanlah jadi 1 cm lebih dekat. Oke. Tetap ada gaya F kemari dan gaya F yang kemari, saling tarik menarik. Pertanyaannya, ini aku kasih nomor sekarang. Aku punya poin pertama, aku punya poin kedua. Menurut kalian, gaya-gaya ini ya, antara dua kasus ini, gaya mana yang menghasilkan gaya terbesar kayak itu. Jadi interaksinya itu, tarik menariknya itu lebih besar. Apakah poin pertama ataukah poin kedua? Kalau kita mengacu nih ke konsep dari fisika tentang muatannya, kan ada yang kayak gini nih. F kakiku rata-rata gitu. R kuadrat. Kita ngeliat bahwa F ini berbanding terbalik dengan apa? Berbanding terbalik dengan seper R kuadrat. Berbanding terbalik dengan jari-jari. Artinya apa? Kalau jari-jarinya itu mengecil, maka gayanya akan membesar. Kan gitu. Kalau gayanya membesar, ya udah berarti kebalikannya jari-jarinya mengecil. Nah, kalau gaya yang mengecil, maka jari-jarinya membesar. Dari sini kita udah bisa jawab bahwa kalau misalkan poin pertama dengan poin kedua, karena poin kedua ini jari-jarinya lebih kecil, oke, maka gayanya akan besar. Jadi F nomor 2, yang nomor poin kedua ini akan lebih besar daripada F pada poin pertama. Hanya karena jari-jarinya lebih kecil, membuat gaya poin kedua ini lebih besar. Nah, kasus ini sama dengan kita lihat slide sebelumnya dengan kasus ini. Ketika H ini ya, H itu atomic radiusnya ataupun jari-jari atom yang lebih kecil, maka jarak ikatan ini nih. Kita tahu definisi jarak ikatan itu, jari-jari ikatan adalah jarak dari atom yang satu ke atom yang kedua kayak gitu. Jadi jarak ikatan ini dengan jarak ikatan yang CO ini jauh lebih rapat. Kenapa? Karena ya tadi atomic radius H intinya itu lebih sedikit, lebih kecil ukurannya daripada yang si C. Akhirnya membuat mereka lebih rapat. Dengan rumus F sama dengan kakiku rata-rata tadi dijelaskan bahwa oke, kalau jari-jari yang mengecil, ya jari-jari ikatannya ini mengecil, maka gayanya akan membesar. Oleh karena itu, interaksi hidrogen akan lebih besar daripada interaksi dipol-dipol sesuai dengan fakta ini. Jadi ketika nanti HF ini berinteraksi dengan molekul HF yang lainnya, otomatis akan lebih kuat daripada molekul CO berinteraksi sama molekul CO yang lainnya. Simple karena alasannya dari ikatannya aja, ya, dari ikatan intramolekul ya, yang ini nih, itu udah lebih kuat. Maka interaksi yang dihasilkan bakal lebih kuat. Kayak gitu. Oke. Tadi aku sempat menyebutkan bahwa aku kurang senang nih menyebutkan ikatan hidrogen. Aku lebih senang menyebutkan interaksi hidrogen. Kenapa kayak gitu? Karena dia memang suatu interaksi. Kalau aku punya HF, nah kemudian ada HF lagi, ini kan ada molekul yang pertama, yang ini, dan ada molekul yang kedua, kan gitu. Nah, interaksinya, karena aku tahu H itu lebih parsial positif dan F itu lebih parsial negatif, tahu dari mana? Tahu dari sistem periodik tentang elektronegatifan. Oke.
Parsial positif dan parsial negatif, ada positif dan ada negatif, kita tahu akan selalu berinteraksi. Jadi ini molekul satu dan molekul yang kedua berinteraksi. Jadi makanya aku bilang ini, yang ini nih, yang hijau ini adalah interaksi. Karena sesuai dengan definisi H ketika berinteraksi sama unsur F kita sebut dengan interaksi hidrogen. Kalau kita ngomongin ikatan, kan kita ngomongin yang ini ya. Nah, sedangkan kalau kita coba nih ngomongin tentang yang bagian ini nih, ya kalau aku ngomongin bagian yang ini tuh ya ikatan, ini namanya ikatan intramolekul. Oke, intramolekul, atau yang ini kita sebut dengan kovalen, kan pemakaian pasangan elektron bersama ya yang ini nih. Nah, HF ini ikatan kovalen biasa, kita sebut dengan intramolekul. Sedangkan interaksi hidrogen ini aku sebut dengan apa? Intermolekul. Dari sini kan udah bisa bedain mana intermolekul, mana intramolekul. Yang paling penting adalah kalau inter itu inter, antar molekul. Kalau intra ya udah di dalam. Jadi dia interaksi antara unsur satu dengan unsur yang lainnya di dalam suatu molekul. Kayak gitu. Oke. Nah, kalau kita bicara tentang interaksi hidrogen, paling enak kan kalau kita ngomongin tentang fenomena air yang mendidih. Mungkin aku sempat bahas di video sebelumnya, tapi di sini aku sedikit ulang lagi dengan penambahan konsep yang lebih detail kayak gitu. Kita tahu kalau aku punya air ya. Misalkan aku punya di gelas ataupun di panci itu aku punya air, kita tahu air itu adalah molekul H2O kan gitu ya. Jadi sebenarnya kalau kita ngelihat air yang ada di dalam panci itu terdiri dari apa? Ribuan gitu, bahkan jutaan molekul H2O yang saling berinteraksi kayak gitu. Berinteraksi akan apa nih? Nah, kita lihat sekarang. Kalau aku punya tiga aja deh. Ini kan saling berinteraksi. Kenapa mereka saling berinteraksi? Karena H ini lebih parsial positif. O ini parsial negatif. Ini parsial positif. Ini juga demikian. Kita kasih dulu muatan-muatannya. Nah, sorry ini positif ya. Oke, kita tahu ikatan hidrogen definisinya ataupun interaksi hidrogen definisinya interaksi antara H berinteraksi sama O ataupun berinteraksi sama N dan berinteraksi sama F. Nah, di sini kita bisa ngeliat bahwa ada interaksi yang terjadi antara O sama H. Gitu ya. Ini juga demikian dan ini juga demikian. Nah, interaksi yang kuning ini kita sebut dengan interaksi hidrogen. Ketika kita memanaskan air, oke. Sebenarnya yang terjadi adalah putusnya interaksinya kayak gitu. Jadi ketika kita manaskan air, yang putus itu ini. Ketika ini tuh putus, misalkan dengan suhu 100 derajat Celcius, kita tahu kan air mulai mendidih di suhu 100 derajat Celcius nih. Nah, sebenarnya itu proses ketika H2O dalam fasa liquid berubah menjadi H2O pada fasa gas. Berubah nih. Kenapa kita memerlukan kompor? Kenapa kita perlu pemanasan? Karena apa? Untuk memutuskan interaksi ini H2O yang satu dengan H2O yang lainnya, kita perlu energi. Kita perlu penambahan panas di sini untuk memutuskan ini kayak gitu. Karena dia memerlukan panas, maka kita sebut dengan proses perubahan dari H2O pada fasa liquid menjadi H2O pada fasa gas. Ini kita sebut dengan proses apa nih? Proses endothermic. Kenapa? Karena dia simple, membutuhkan panas. Untuk apa Untuk apa kita memerlukan panas dan untuk apa kita memerlukan kompor kayak gitu ya? Ya itu, karena untuk memutus ikatan-ikatan ini nih. Sorry, interaksi ya. Interaksi apa? Interaksi ikatan hidrogennya, interaksi hidrogennya kayak gitu. Jadi dia berubah menjadi fasa gas. Oke.
Jadi yang harus kalian tahu, yang putus itu bukan yang di sini, bukan, ya salah. Yang putus itu interaksinya, yang di sini nih, interaksi hidrogennya. Nah, ketika kalau kita ingin membalik keadaannya dari fasa gas kembali ke fasa liquid, ini kita sebut dengan proses apa? Proses berarti kebalikannya, proses eksotermik. Proses ketika ya udah dia itu melepaskan. Kalau tadi membutuhkan panas, kalau ini exotherm sebaliknya melepaskan panas. Kayak gitu. Oke, dari sini kalian udah bisa mengambil kesimpulan kalau kita memberikan panas, misalkan yang putus itu pertama kali adalah interaksi hidrogennya. Kalian bisa mengambil kesimpulan bahwa oh ternyata interaksi intermolekul itu lebih lemah daripada apa? Ikatan intramolekulnya. Jadi kalian bisa ngambil kesimpulan bahwa yang ini tuh, yang putus ini lebih lemah kekuatannya daripada yang ini. Makanya yang interaksi ini putus duluan. Nah, sekarang kita akan bahas poin ini. Kalau aku ingin ngasih data nih, ngasih data bahwa kalau misalkan kita ingin memutuskan, misalnya nih ya, aku bikin lagi nih molekul-molekul H2O-nya. Kalau aku misalkan ingin kasih data nih tentang berapa kilojoule per mol untuk memutuskan interaksi yang terjadi di sini nih. Oke, ini kan kita tahu terjadi interaksi ya tadi. Nah, untuk memutuskan interaksi yang ini nih, kita perlu delta H, ya, delta H vapor ataupun delta H penguapan. Nah, kita perlu delta H sebesar 40,7 kilojoule per mol ya untuk memutuskan interaksi ini nih, yang merah-merah ini. Sedangkan kalau kita bicara, ini kan tadi kita bicara tentang intermolekul. Oke, ini aku kasih keterangan inter. Kalau kita ngomongin intranya, berarti kan kalau kita ngomongin intranya kita ngomongin yang ini sama ini kan gitu. Jadi ikatan kovalennya yang kita obrolin. Nah, kalau misalnya kita bicara tentang intramolekulnya, untuk memutuskan satu OH gini, jadi cuman yang sebelah sini aja nih misalnya, itu perlu berapa? Perlu 467 kilojoule per mol. Udah beda jauh kan? Apalagi kalau kita perlu dua kali OH. Berarti kalau 2 kali OH, 2 kali OH, ya udah tinggal 2 kali 467 gitu. Hasilnya berapa? 934 kilojoule per mol. Lihat ini, 934 dengan 40,7. Itu tuh beda jauh, hampir 20-an kalinya. Kalau 20 aja masih berapa? Masih 800 kan? Jadi hampir 20 kali lipatnya besarnya kekuatan intramolekul itu ketika kita ingin memutuskan intramolekul. Jadi ketika pemanasan, berdasarkan data ini kami bisa ngambil kesimpulan ketika pemanasan yang menguap itu adalah H2O, tapi utuh molekul H2O. Kenapa? Yang putus itu adalah interaksinya, yang ini ya nih, bukan ikatan intramolekulnya, tapi yang putus intermolekulnya. Oke, sekian dulu untuk interaksi hidrogen. Nanti kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya.